Saya Nesha Akifah yang akan menemani kalian pada episode kali ini. Hari ini aku tidak sendirian, aku ditemani oleh narasumber yang tentunya luar biasa, yaitu Ketua OSIS MAN 1 Jember. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kenzi Tanoko dan aku sekarang menjabat sebagai Ketua Umum OSIS MAN 1 Jember periode 2025-2026. Nah, memasuki tahun ajaran baru, tentu setiap siswa memiliki harapan untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Ada yang ingin memperbaiki nilai, lebih aktif di sekolah, berani mencoba hal baru, atau sekedar bertahan menjalani dinamika kehidupan sebagai anak SMA. Nah, berbicara tentang bertumbuh di masa SMA, tentu tidak hanya soal nilai rapor, tetapi juga tentang proses belajar, beradaptasi, mengatur waktu, hingga mengembangkan diri melalui berbagai pengalaman di sekolah. Karena itu di episode kali ini kita akan mengupas tuntas tentang Glow Up Rapor Child Survive kelas menengah atas. Bersama Ketua OSIS MAN 1 Jember, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang tentang bagaimana cara menghadapi tantangan di masa SMA. Membangun kebiasaan yang lebih baik, serta mempersiapkan diri agar bisa berkembang baik secara akademik maupun non-akademik. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke obrolannya. Gini Kak, di tahun ajaran baru sering dianggap awal yang penuh tekanan gitu ya. Menurut Kakak sendiri, dan di sisi lain itu banyak siswa yang justru merasa tertekan sejak awal. Menurut Mas Kenzi sendiri nih, mengapa hal ini bisa terjadi? Menurutku awalnya kan pada tahun ajaran baru ini kan adalah sebuah momentum di mana kita itu memiliki rasa semangat yang baru kan ya. Dan tetapi di sisi lain itu kita juga punya tekanan. Sebenarnya ada banyak sekali faktor yang menentukan kenapa ini bisa terjadi, tetapi ini adalah sebuah fenomena yang kita selalu rasakan, kita pasti akan merasakan di salah satu momen dari hidup kita. Kalau aku bisa meringkasnya, itu sebenarnya disertai oleh harapan dan juga ketidakpastian. Jadi ketika kita memulai ajaran baru, kita punya harapan, wah lingkungan sekolah baru nih, wah pertemanan baru nih, guru-guru baru, mata pelajaran baru nih. Tapi kita juga merasa ketidakpastian bahwasanya gimana nanti kita membuat teman, gimana kita bisa mempelajari hal baru ini. Jadi menurutku, meskipun secara faktanya tahun ajaran baru ini merupakan tonggak semangat baru kita untuk melaksanakan tahun ajaran baru ini, tetapi ketidakpastian itu yang membuat bahwasanya kita merasa tertekan, dan itu adalah menurutku fenomena yang lumrah, dan itu bukan sebuah kelemahan, melainkan sesuatu yang hal wajar yang terjadi di kehidupan kita. Jadi wajar ya kalau seseorang tuh pasti akan ngerasa iya, pasti banget tertekan ya. Dan selanjutnya nih, banyak siswa baru yang merasa mereka tuh harus cepet-cepet punya teman banyak biar nggak dianggap kurang gaul. Kurang gaul. Menurut Kakak, apakah tekanan sosial seperti itu memang nyata di lingkungan sekolah atau bagaimana? Menurutku itu nyata banget sih. Dan bahkan itu terjadi pada diriku. Sebenarnya itu dulu saat SMA itu saya nggak terlalu punya banyak teman gitu. Dulu SMA, dulu SMP. Dan sekarang pas SMA itu semakin sedikit temanku yang masuk ke dalam kelasku. Kelasku kan sebelum kebetulan nih pas kelas 10 itu kan 10 1. Dan itu memang karena lingkungan baru, otomatis karena kita sudah masuk SMA, kita sudah puber, itu kayak ngerasa kayak aku harus punya banyak teman deh. Dan itu memang apa ya, sebuah fenomena yang juga wajar kayak sebelumnya tadi itu. Namun ketika dikatakan itu alasannya karena kurang gaul, itu justru apa ya, sangat-sangat problematik gitu. Karena sebenarnya kalau misalnya aku sudah kalau dari sekian berapa tahun itu aku sudah belajar ya, aku bisa menekankan bahwasannya lebih baik kita memprioritaskan kualitas daripada kuantitas. Jadi quality over quantity. Nah, kualitas yang dimaksud itu bahwasannya kita harus lebih baik memiliki satu teman yang bisa mendukung kita, yang bisa membersamai kita, dan yang bisa bersama-sama lah sama kita menuju ke kebaikan, menuju ke kesuksesan dan sebagainya, daripada kayak kita punya teman satu sekolah tapi mereka cuma butuhnya pas mereka butuh aja. Pas kita sudah nggak berguna, mereka ninggalin kita. Dan mungkin itu adalah fenomena yang harus disadari oleh semua siswa MAN 1 Jember, karena nggak semua orang itu bisa dijadikan teman. Hanya beberapa orang yang bisa dijadikan teman, dan apalagi teman baik. Sisanya itu ya anggap aja kenalan sih. Ya. Jadi kayak pilih-pilih teman tuh sebenarnya harus banget ya kayak harus banget. Karena
kita juga nggak tahu orang itu gimana, Ya terus betul. kita harus sikapnya kayak gimana. Jadi ketika orang-orang bilang itu kayak, oh kita tuh harus berteman dengan semua orang, menurutku itu adalah hal baik ya kan. Tetapi aku kurang Juga ada setuju ya. negatifnya. Lebih negatif karena kalau sudah semua orang ditemenin, kita kan terbawa arus, Iya. terus kita mungkin bisa ke negatif, Gampang bisa banget ke ya itu. betul, bimbang banget nanti kita tuh. Jadi pilih-pilih teman itu adalah sebuah kewajiban, bukan sebuah saran doang. Bukan pilihan, bukan yang salah atau benar, tapi Iya. emang wajib. Iya wajib betul. banget. Jadi selanjutnya nih Kak ya. Hmm. Ini sering banget Oh, sering banget. sering Kenapa nih, banget kenapa nih? dialami sama mahasiswa Siman 1 Jember, Mm-mm. atau bahkan aku juga masih sering kayak gini. Oh iya, Ya. gimana? Budaya sistem kebut semalam tuh. Oh iya. Kan paham. masih sering dianggap wajar banget Wajar di sih. kalangan pelajar, Iya. apalagi di kita-kita kayak gini. Mm-mm. Terus menurut Kakak, apakah masalahnya tuh terletak pada manajemen waktu sistem siswa itu sendiri, atau ada faktor lain yang mempengaruhi hal tersebut? Sebelum aku jawab, aku juga relate banget sih. Aku sering banget SKS, misalnya ini ada tugas biologi di hari Senin, dikasihnya hari Senin, terus deadline-nya sampai Jumat. Ngerjainnya mungkin Jumat paginya tuh. Dan ya kalau dibilang wajar banget sih, karena kalau tadi ya manajemen waktu itu adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi. Karena ketika seseorang sudah dikasih tugas, otomatis kan mereka sudah sadar bahwasanya oh aku harus mengerjakan tugas itu. Dan mereka karena sudah dikasih tugas itu dan dengan kewajiban mereka untuk belajar, ya mau nggak mau mereka harus memanage waktunya mereka. Ketika tugasnya itu sudah dimolor sampai ditenggat deadline-nya itu, ya itu adalah sebuah kesalahan dari mereka sendiri karena mereka kurang bisa memanage waktu. Tapi kalau ditanya apakah ada faktor lain yang mempengaruhi, justru ada banyak sih. Kalau misalnya aku bisa sebutin, pertama faktor lingkungan. Mungkin faktor lingkungan ini dalam artian teman-temannya itu mungkin ngajak kemana gitu, ngajak jalan-jalan, ngajak Bikin main lupa gitu. tugas. Ya, gitu. Jadi kita bikin lupa tugas, terus kita kayak baru nyadar, oh hari besok sudah ada tugas, jadi aku harus ngerjain gini. Itu juga ya salah satunya. Terus Sering. Iya sering banget gitu. Ya, aku sering Sampai kita terbawa merasa, gitu. tugas banyak, aduh kayaknya harus main dulu deh. Iya. Dan juga selain itu mungkin bisa dari faktor lingkungan yang ada di rumah. Mungkin saja nih ini tidak menyinggung gitu, tapi mungkin saja di rumah ada yang orang tuanya mungkin sering keluar jadi tidak mempunyai teman untuk diajak mengerjakan bersama, atau mungkin suasana di rumah tuh kurang nyaman. Jadi ketika nyampe rumah tuh dengan suasana rumah yang mungkin ricuh atau lain sebagainya, itu mereka memilih untuk beristirahat saja daripada dan itu mungkin ya wajar sih, Ya, tergantung sangat-sangat masing-masing ya. Iya, individu betul, sih ya, iya. menurut saya. Dan mungkin karena faktor lainnya ya karena kebanyakan tugas aja sih. Jadi kalau tugasnya numpuk kan males sih jujur Iya. ya. Jadi bingung mana yang menuju kerjakan, Iya, akhirnya betul. mengolahin lagi, Iya, oh, dimulai. masih besok. Masih besok, iya. Akhirnya dikerjakan waktu deadline Iya, tadi. betul sekali. Jadi tergantung individu. Tergantung sendiri individunya dan, masing-masing. kayak kesibukannya kita juga apa, Betul, prioritasnya apa betul, dulu gitu ya betul mungkin sekali. ya. Lalu pertanyaan selanjutnya. Sebagai ketua OSIS nih. Sebagai ketua OSIS, Ketua oke. OSIS. Seseorang siswa yang aktif organisasi membuat nilai akademik menurun. Banyak orang yang bilang kayak gitu. Oke, banyak orang iya. Berdasarkan pengalaman Kakak sendiri Hmm. sebagai ketua OSIS, apakah anggapan tersebut benar atau justru hanya sebuah stigma aja? Oh, ini gawat. Agak berat sih. Kalau bilang iya nanti anak-anak nggak mau SDM. Kalau dari pengalamanku sendiri, iya itu membuat akademik turun. Tetapi itu bukan pernyataan yang benar. Karena kalau kita misalnya mau menyatakan suatu pernyataan itu benar, itu kita harus melihat semua kasusnya. Ibaratnya sebuah teorema matematika. Ini kita bahas matematika dulu ya. Misalnya nih, ada teorema bahwasanya mengatakan 1 ditambah 1 itu sama dengan 2. Kita kan itu dikatakan kayak gitu jika itu semuanya berlakunya benar. Tapi ketika ada satu kasus di mana oh ternyata 1 tambah 1 itu 3 bukan 2, maka itu otomatis pernyataan itu tuh hanya sebagai apa ya, kasus yang mayoritas itu setuju kepada pernyataan itu, tapi pernyataan itu belum tentu benar. Memang banyak sekali kejadian di mana orang yang ikut organisasi nilai akademiknya turun. Termasuk aku. Ketika semester 2 itu nilai akademikku itu naiknya itu lumayan besar. Tapi ketika sudah menjadi ketua OSIS terus dihadapi sama semester 3, banyak yang remedi nilaiku. Dan itu bahkan beberapa guru secara pribadi mengatakan, kan kok nilaimu turun ya kan. Dan itu kayak sakit hati dong. Langsung jadi sorotan gitu.
ketua OSIS, terus nilainya turun, pembicaraan dulu itu. Dan kalau misalnya dibilang apakah itu selalu turun, nggak mesti. Bahkan aku sering melihat orang yang aktif organisasi, yang jabatannya tinggi bahkan, itu mereka justru nilainya naik. Dan mungkin itu adalah kesalahan dari pribadi-pribadi ya, mungkin aku kurang manage waktu, aku kurang memprioritaskan pelajaran itu sendiri, otomatis karena aku itu sudah fokus pada organisasi, nilai akademik itu turun. Jadinya kalau misalnya dibilang pernyataan itu benar apa enggak, sebenarnya cuma stigma aja sih. Itu akal-akalan barat biar anak-anak kayak gitu organisasi itu. Karena kita juga dari aku sendiri ya, kita juga sebagai anak organisasi kan pasti pressure dan beban tantangan yang kita hadapi masing-masing orang kan beda. Betul. Ya. Jadi nggak yang selalu kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita ikut organisasi itu kan pilihannya kita sendiri. Kita menawarkan diri untuk menjadi anggota organisasi tersebut kan. Misalnya mbaknya kan memilih sendiri kan untuk menjadi tabila kan. Dan itu memang pilihan mbaknya dan mbaknya harus bertanggung jawab atas itu. Jadi kalau misalnya dan akademik itu adalah kewajibannya kita. Jadi mau gimana pun kita harus manage waktu antara kita berhasil akademik atau kita berhasil di organisasi atau dua-duanya. Ya itu tinggal pilihannya kita aja sendiri. Berat ya tadi. Berat banget. Nah, selanjutnya nih, seringkali siswa itu diminta cepat beradaptasi gitu kan ya. Menurut kakak, apakah hal ini menjadi tanggung jawab siswa itu sendiri, sekolah dan organisasi itu berperan untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman? Kalau dari pengalaman sendiri itu jujur adaptasi ya. Kemarin pas ikut PMR Matsama ya namanya, masih Matsama ya, muda. Jadi ketika ikut Matsama kemarin itu jujur karena lingkungannya itu sangat berbeda, kan otomatis harus adaptasi ya. Apalagi dengan perubahan mata pelajaran. Dulu nih aku di Al-Furqan itu gak ada yang ngambil fikih ya, sebagainya itu. Dan ketika sudah nyampe sini sudah ketemu sama itu kan dor banget. Jadinya kalau misalnya ditanya siapa tanggung jawabnya itu, menurutku intinya itu adalah kita yang harus bertanggung jawab terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita yang merasakan. Ketika kita sudah bisa beradaptasi, baru itu menjadi tugasnya sekolah. Kenapa demikian? Karena ketika sekolah sudah memberikan fasilitasi, tetapi si siswanya ini belum move on sama sekolah lamanya, belum move on dari kasurnya, masih terbawa, dan itu akan merubah suasananya, dan itu jadinya fasilitas yang sekolah berikan itu cenderung padanya tidak efektif karena dia sendiri bahkan belum adaptasi. Dan tugas dari organisasinya juga menjembatani dari fasilitas sekolah dan juga si siswanya itu juga. Seperti kalau misalnya OSIS itu kan mengadakan class meeting, terus mengadakan dismedia, terus mungkin dari organisasi masing-masing, dari ekstrakurikuler masing-masing itu juga mengadakan pelatihan dan juga seru-seruan gitu kan, biar kita itu terbiasa sekolah di Mansatu Jember ini kan. Jadi kalau ditanya lagi apakah itu tanggung jawabnya murid, sekolah atau organisasi, yang pertama pasti dari muridnya sendiri. Lalu yang kedua, sekolah harus memberikan fasilitas. Dan yang ketiga, baru organisasi yang menjembatani fasilitas itu. Jadi intinya tetap ada di diri kita sendiri, iya, mau betul gimana, sekali. mau move on apa enggak, Iya. dari lingkungan awalnya Iya, gitu kan betul. ya. Lanjut, pertanyaan selanjutnya, ini untuk yang kelas 12 mungkin ya. Kelas 12 nih. Tidak sedikit siswa mengikuti organisasi untuk mempercantik portofolio atau kebutuhan masuk ke perguruan tinggi. Menurut kakak, apakah motivasi tersebut sudah cukup atau gimana nih? Atau ada alasan yang lebih dari itu? Ikut organisasi hanya untuk kebutuhan portofolio. Hanya untuk kebutuhan perguruan tinggi negeri. Menurutku itu adalah salah satu alasan yang paling gak masuk akal ketika kita masuk organisasi. Kenapa? Karena ini salah satu phrase yang aku dapat dari teman sepengurusanku ketika dia mencoba untuk merayu adik-adiknya untuk lanjut periode. Apakah kamu masuk organisasi ya, masuk OSIS MPK itu hanya untuk menaik jabatan atau ingin memajukan organisasi? Karena kalau dari pertanyaannya itu banyak yang ingin memperlihatkan bahwa ini portofolio, oh aku ini ketua umum, oh aku ini sekretaris umum. Itu kan hanya untuk jabatan kan berarti, bukan untuk memajukan. Dan itu adalah alasan yang sangat-sangat klasik, sangat template dan sangat-sangat gitu loh. Big no lah ya. Big no banget. Karena ketika kamu hanya mengincar itu, mau nggak secara tidak langsung kamu membunuh organisasi itu sendiri.
Karena ketika kamu sudah gila jabatan, gila kekuasaan, hanya ingin terlihat, aku kerja nih, aku punya banyak pengalaman, itu kayak kamu pengalaman itu tuh nanti hampa. Karena kamu tidak pada akhirnya merasakan secara langsung bagaimana itu kerjasama, bagaimana itu, bagaimana tanggung jawab, dan bagaimana kamu memenuhi tanggung jawabmu itu sebagai mungkin sekretaris umum atau ketua umum dan sebagainya. Itu ya gitu, udah tahu sendiri lah ya. Lagian perguruan tinggi kan nyarinya mereka yang bisa bekerja sama, mereka yang bisa bertanggung jawab. Iya, skillnya. Ya. Bukan melihat, oh karena dia ketua, berasumsi dia langsung pasti bisa memimpin. Gak mesti. Karena ketika kita melihat contoh-contoh lain, banyak sekali contoh di mana ketua itu tidak bisa memimpin. Sekretaris itu masih bobol administrasinya, bendaharanya banyak, di korup uangnya tuh masih banyak, kasusnya kayak gitu. Jadi ketika kita melihat jabatan, ketika kita incer jabatan itu sebagai portofolio, menurutku itu adalah alasan yang kurang tepat, karena nantinya pengalaman itu nggak dapat, nanti jabatannya itu hampa, kamu nanti jelasinnya gimana ke mereka? Ya itu sih. Jadi kalau misal jadi organisasi cuma kayak nanti kayaknya bisa deh kita ini, biar iya. aku keren kayak gitu, biar keren. Tapi kita nggak mendalami peran tersebut, kita itu. kurang apa ya? Kurang masuk. Iya kurang masuk. Kurang menjiwai. Betul ya. Oke. Udah berat ya yang tadi. Berat banget. Terus yang terakhir nih, saat ini cukup banyak siswa mengalami stres, burnout, bahkan kehilangan motivasi belajar. Apalagi di saat-saat kita lagi padet-padetnya. Gitu. Terus menurut kakak, apakah sekolah sudah cukup memberikan ruang bagi siswa untuk menjaga kesehatan mental mereka? Kita bicara sekolah ya. Permisi ibu. Kalau aku bilang enggak sih, belum bukan enggak ya, belum. Mengapa? Karena menurutku dari pertanyaan itu tuh sangat subjektif. Ya. Aku sebagai ketua OSIS, aku sudah punya banyak sekali tanggung jawab dan aku masih harus mengejar akademik. Apakah sekolah sudah memberikan ruang untuk aku bisa apa tadi? Pertanyaannya? Masih apa ya? Ruang untuk menjaga kesehatan mental kita. Menjaga kesehatan ya. Biar kita masih stabil di in this condition lah ya. Kalau dari situasiku enggak, sekolah masih belum bisa memberikan ruang untuk itu. Karena apa? Setiap orang kan kesibukannya beda-beda. Setiap orang itu punya tanggungan dan ekspektasi yang beda-beda, tuntutan yang beda-beda. Mungkin kalau secara garis besar tuntutanku dengan tuntutanmu mungkin berbeda ya, Mbak. Dan ketika orang yang punya tuntutan tinggi otomatis kan juga mengharap balasan yang lebih. Yaitu namanya lah hubungan transaksional. Ketika kita sudah berkontribusi lebih kepada seseorang atau kepada suatu instansi, maka instansi itu juga diharapkan memberikan yang setimpal dengan kita. Mungkin untuk anak yang tidak ikut organisasi, terus mungkin pace belajarnya itu nggak kayak setiap hari harus les gitu, mungkin ya sekali ngejar deadline, sekali ngejar deadline. Mungkin kalau misalnya ditanyakan apakah sekolah sudah memberikan ruang untuk mental health, sudah mungkin. Tapi kalau misalnya ada anak yang sudah ikut organisasi, terus aktif banget, terus pulang sekolah masih les sampai malam, terus besoknya masih ada tugas, apakah sudah memberi? Belum tentu sudah memberi. Dan itu ya kembali lagi kepada diri kita, bagaimana kita menanggapi situasi kita dan bagaimana cara kita memperbaiki mental health kita. Jadi kan emang setiap orang beda-beda mental health. Iya. Agak tekan tadi ya. Iya. Permisi ya Bu. Saya masih mau menjabat kok. Masih mau berkembang kita. Masih mau berkembang ya. Baik, untuk pertanyaan tadi terima kasih Mas Kenzi untuk waktunya. Mungkin sedikit menguras tenaga. Terus mental ini. Oke. Baik Sobat Metal, tak terasa kita sudah sampai di penghujung podcast kali ini. Semoga obrolan kita kali ini bisa menjadi penyemangat sekaligus bekal untuk menjalani tahun ajaran baru dengan lebih percaya diri. Ingat, glow up bukan hanya tentang nilai rapot yang semakin baik, tetapi juga tentang bagaimana kita terus bertumbuh, belajar dari setiap proses, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Betul. Terima kasih banyak kepada Ketua OSIS 1 Jember yang
telah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita dan pengalaman bersama kita di sini. Saya Nesya Akifah pamit undur diri. Maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan. Sampai jumpa pada episode Bersila selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.